orang yang mengikat ilmu pengetahuan dan diterapkan, tidak semata-mata tertinggal dalam konsep, tetapi mesti diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Jakti Nusantara Official. Saya Anton Mirdawa, perwakilan dari Jakfi Isfahan, Iran. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu mengapa santri perlu berfilsafat. Kita ketahui bersama bahwa santri secara umum dipahami oleh masyarakat adalah orang-orang atau kaum yang sedang atau pernah belajar di pesantren. Begitu banyak santri yang tersebar ya di seluruh pelosok tanah air, dan tentu yang terbanyak yaitu di Pulau Jawa. Kita ketahui bersama bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia itu tidak luput dari perjuangan para santri yang biasa dipelopori oleh para kiai tertentu yang memimpin perlawanan terhadap kolonial, sehingga dari sebagian ulama itu mendapatkan penghargaan atau pahlawan nasional. Tentu banyak, salah satunya misalkan kita bisa lihat Kiai Haji Hashim Asy'ari, juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua-duanya merupakan pendiri pencetus dari ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan tentu banyak deretan-deretan nama yang mentorehkan catatan emas sejarah dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ketahui bersama juga pada tanggal 22 Oktober 2015 Joko Widodo menetapkan tanggal itu menjadi Hari Santri Nasional, yang tidak lain memperingati jasa-jasa para kiai-kiai, jasa-jasa para santri-santri yang telah gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga memperjuangkan pembangunan manusia, memajukan adab, akhlak, menebarkan kedamaian, menebarkan cinta kemaslahatan umat di tengah-tengah bangsa yang senantiasa terus berkembang, terus menjadi lebih baik. Kalau kita tengok dalam buku Bilik-Bilik Pesantren yang ditulis oleh Profesor Dr. Nur Khalis Majid, atau biasa yang disebut sebagai Cak Nur, beliau mengatakan bahwa santri adalah orang-orang atau murid yang mengikuti guru. Jadi secara otomatis santri itu ia belajar pada guru, ia menimbah ilmu di pesantren, yang kemudian kiai memberikan suplai ilmu-ilmu yang bermanfaat, diantaranya ilmu agama, ilmu-ilmu yang dimensi batin, dimensi spiritual, dimensi transendental yang begitu universal. Santri merupakan orang-orang yang betul-betul paham bahwa dirinya adalah intelektual, bahwa dirinya adalah orang yang mengikat ilmu pengetahuan dan diterapkan, tidak semata-mata tertinggal dalam konsep, tetapi mesti diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita kembali bertanya, mengapa santri perlu berfilsafat? Ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa? Karena ini adalah bahan refleksi kita bahwa apakah
santri kita saat ini masih atau terus mengembangkan filsafat atau berfilsafat, kita ketahui bahwa tak jarang dari para santri terlibat dalam hal-hal yang mencoreng nama santri itu. Misalkan ada santri yang kemudian atas saran, atas doktrin ya, atas perkataan guru, itu kemudian melakukan tindakan-tindakan persekutif, tindakan-tindakan kekerasan. Apakah ini yang disebut santri? Padahal santri seyogianya mereka harus terlibat dalam upaya menebarkan kedamaian, menebarkan kemerdekaan, memberi pesan-pesan cinta, memberi pesan-pesan kemanusiaan, bukan malah sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi. Kalau kita sedikit mengutip perkataan Cak Nun, bahwa santri itu kebanyakan dipahami oleh masyarakat adalah mereka yang samina wa ta'na kepada kiai. Dalam artian mereka yang mendengar dan patuh kepada kiai. Namun perlu diingatkan bahwa taat kepada kiai itu secara tidak langsung patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada santri yang tidak patuh atau yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, melanggar nilai-nilai ilahiyah, jangan diikuti. Ini salah satu pesan yang kemudian dikatakan oleh Cak Nun. Para kiai adalah mereka yang kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah, menebarkan kedamaian, menebarkan pesan-pesan cinta. Oleh Cak Nun juga mengatakan bahwa beruntunglah para santri, beruntunglah mereka-mereka yang menimba ilmu pada kiai, karena kiai adalah mereka yang telah melakukan proses perjalanan mencari kebenaran. Dan beruntunglah para santri karena guru-guru mereka, para kiai-kiai mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dengannya membantu para kiai menemukan kebenaran. Kita ketahui bersama bahwa santri itu tidak luput dari proses upaya-upaya untuk memperdalam ilmu agama. Tidak hanya di pesantren, namun mereka yang betul-betul berguru, para sosok yang dianggap itu bisa mengangkat, bisa merubah kejahilan menjadi pengetahuan. Oleh karenanya, mengapa santri perlu berfilsafat? Saya memaknai filsafat ini bukan dalam term-term yang sulit dipahami oleh sebagian orang dalam pendekatan akademik. Saya memahami filsafat sebagai metode menemukan kebenaran. Dalam artian bahwa filsafat mengajak kita untuk berpikir secara radikal, untuk menemukan kebenaran. Apabila kita sudah menemukan kebenaran, itu secara tidak langsung kita bisa membedakan mana hoax, mana manipulatif, mana rekaan-rekaan, mana opini. Seperti itu. Kalau kita kembali menengok ke sejarah Yunani kuno misalkan, betapa Sokrates, sang pendiri, sang pencetus filosofia, ia mengatakan bahwa aku tahu bahwa aku tidak tahu. Perkataan aku tahu bahwa aku tidak tahu itu menunjukkan sosok Sokrates yang betul-betul menyadari dirinya bahwa ia tidak tahu. Namun kalau kita melihat proposisi perkataan tersebut, tidak sepenuhnya ia tidak mengetahui apa-apa. Ia mengetahui bahwa ia tidak tahu.
kesadaran bahwa ia tahu. Kesadaran apa? Yaitu kesadaran bahwa banyak hal-hal yang di dunia ini yang terkadang manusia itu lalai, yang terkadang manusia itu sombong, merasa diri tahu, sombong merasa diri bijak, sombong merasa diri mengetahui apapun. Dalam konteks Sokrates mengatakan bahwa aku tahu, bahwa aku tidak tahu, itu memang dihadapkan pada fenomena kaum sofis. Kaum sofis adalah kaum yang menganggap diri mereka sosok yang bijaksana, sosok yang tahu segalanya. Padahal mereka menggunakan pengetahuan untuk memanipulatif, menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya material, menggunakan segala upaya pengetahuannya untuk mengelabui orang. Padahal menurut Sokrates, pengetahuan seharusnya diarahkan, dibawa untuk menemukan kebijaksanaan. Untuk menemukan kebijaksanaan itu, kita harus membuka ruang diri. Kita harus senantiasa belajar. Kita harus senantiasa menimba ilmu, senantiasa berdialektika, berdiskusi. Makanya Sokrates pada saat itu ia membuka ruang pada dirinya, bertemu sama pemuda-pemuda masyarakat, mengajak berdialog, berdialektika. Ketika mendapatkan jawaban, ia kemudian tidak menyalahkan. Ia justru menampung jawaban-jawaban dan kemudian merefleksikan kembali mana jawaban yang paling tepat. Bahwa untuk menemukan kebenaran itu tidak mudah. Makanya tipologi orang berpikir filsafat atau orang berfilsafat itu minimal seperti Sokrates. Kenapa minimal seperti Sokrates? Bahwa sejak awal kita harus mengatakan pada diri bahwa saya tidak tahu, oleh karenanya saya harus belajar. Dan inilah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh para santri, senantiasa menganggap diri bahwa tidak tahu. Ketika menganggap diri tidak tahu, ini menumbuhkan satu karakter tawaduh. Yang kedua, menumbuhkan karakter sabar. Sabar dalam artian bahwa tidak cepat menilai, tidak cepat mentasdik, tidak cepat kemudian mengkafirkan dan lain sebagainya, tetapi terus senantiasa membuka ruang diri, membuka ruang-ruang agar pengetahuan itu, suplai pengetahuan itu hadir kepada diri kita, dan kita kemudian memikirkan mana jawaban yang terbaik. Karena filsafat, objek pembahasannya merupakan hal-hal untuk menemukan jawaban yang fundamental. Makanya untuk menemukan jawaban yang fundamental itu, atau untuk menemukan kebenaran itu, kita senantiasa terus berdialektika. Sosok santri, mengapa santri perlu berfilsafat? Dalam kesempatan ini saya merefleksikan satu hal, bahwa santri yang erat kaitannya dengan pembelajar agama senantiasa selalu menumbuhkan karakter sabar, karakter tawadu, dan yang terpenting karakter tekun. Karakter tekun dalam artian bahwa ia senantiasa giat belajar, senantiasa semangat, disiplin, dan ulet. Banyak hal-hal yang kita bisa petik dari perjalanan para filsuf, terutama sosok yang menjadi yang merupakan pencetus filosofi filsafat, yaitu Sokrates. Sokrates pernah mengatakan bahwa hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Dan ini merupakan salah satu pernyataan yang memiliki nilai filosofi sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika hidup biasa-biasa saja tanpa diuji, itu bagaikan hidup yang tidak bergelora, bagaikan hidup yang ibarat buih di lautan itu arus kemudian menerpah, dan muarah kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu tujuan mau kemana. Semata-mata pendapat yang kita dengar, yang kita dapatkan itu semata-mata itu hanya sebatas doktrin, ya, sebatas bentukan-bentukan.
Ketika kita tidak berfilsafat, kita hanya bentukan dari orang lain. Kita bahkan tidak tahu apa yang kita suka, tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kita capai. Oleh karenanya santri, dalam hal ini santri adalah orang-orang pembelajar. Tidak hanya mengikuti guru, ia juga senantiasa membuka pikirannya untuk menilai mana yang dianggap benar. Jika betul-betul kita hasil dari analisis, hasil dari olah pikiran kita itu salah, jangan kita ikuti. Kita harus merdeka menentukan sikap bahwa ini salah, ini benar. Saya kira itu dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan. Kesimpulan bahwa santri merupakan tonggak, merupakan penopang negara kita. Oleh karenanya santri harus betul-betul memaksimalkan potensi yang ada, memaksimalkan segala fasilitas yang ada untuk terus menebar pesan-pesan damai, pesan-pesan cinta, dan pesan-pesan kemanusiaan. Terima kasih banyak. Allahumma wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.